Pemirsa, hujan disertai dengan gemuruh keras dan sambaran kilat di kawasan Bukit Batabuah, Kabupaten Agam membuat warga korban banjir bandang yang mengungsi menjadi susah tidur. Warga pun masih merasa cemas dan trauma akibat banjir lahar dingin yang terjadi pada kemarin malam. Untuk informasi selengkapnya sudah ada kontributor Metro TV Am Fraser di posko pengungsian Kabupaten Agam. Selamat pagi Am Fraser, bagaimana situasi terkini di posko pengungsian? Baik, selamat pagi Marcel. Saat ini saya sedang berada di posko pengungsian, tepatnya di SD 08 Kubung 2 Kota Panjang, Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, di sebelah kanan ini adalah 3 lokal sekolah dasar yang digunakan oleh pengungsi di Bukit Batabuah untuk beristirahat dan mengungsi dari rumah mereka. Pengungsi ini tidak saja korban yang rumahnya hancur atau rusak berat, namun warga yang rumahnya berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu ke Gunung Merapi ini. Nah, dari malam tadi karena kawasan ini masih diguyuri hujan serta gemuruh dan kilat yang masih sering keluar, nah ini membuat para pengungsi ini tidak bisa tidur. Mereka masih trauma dengan kondisi gemuruh dan bunyi hujan itu seperti bunyi galodo atau lahar dingin yang turun dari puncak gunung ketika batu-batu itu hanyut. Nah, gemuruh itulah yang membuat mereka sangat cemas dan sehingga mereka tidak bisa tidur. Itu Marcel. Ya, karena mereka saat ini masih cemas dan juga tidak bisa tidur, Am Fraser. Kemudian apa saja hal-hal yang dikeluhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, kalau untuk tempat istirahat mereka sudah cukup aman. Dan untuk masalah makanan mereka sudah cukup memadai. Pemerintah daerah melalui BPBD dan warga sekitar juga telah menyediakan makanan untuk mereka. Namun akibat kekurangan tidur, tidak istirahat selama 2 hari 2 malam ini membuat kondisi kesehatan mereka itu memang agak menurun, terutama para lansia. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan juga telah mensiagakan petugas kesehatan yang selalu mengecek perkembangan kesehatan pengungsi yang ada di sini. Posko kesehatan itu sendiri disediakan oleh pemerintah daerah paling ujung, sehingga ketika ada pasien atau pengungsi yang membutuhkan pelayanan khusus, masih terjaga keamanan dan privasinya. Baik Am Fraser, untuk kondisi cuaca di sana saat ini seperti apa? Ya, terakhir ini di daerah Sumatera Barat, terutama di kawasan gunung ini, itu kalau pagi itu terlihat cerah. Namun ketika siang sampai sore itu sering terjadi hujan, dan malah yang dicemaskan oleh warga itu adalah ketika di puncak Gunung Merapi terlihat gelap oleh awan hitam atau terjadi hujan lebat. Nah, inilah yang membuat mereka sangat cemas. Karena bisa jadi di tempat saya berdiri ini adalah panas, tapi di puncak gunung itu terjadi hujan yang cukup deras, dan itu otomatis akan membuat lahar dingin atau banjir bandang susulan akan terjadi. Nah, kejadian seperti ini sudah kedua kalinya terjadi di lokasi yang sama. Pada tanggal 5 April yang lalu, banjir bandar atau lahar dingin ini juga terjadi, namun tidak separah yang saat ini. Ya, Am Fraser, apakah sudah ada informasi dari BNPB atau tim SAR terkait di titik mana saja warga perlu waspada? Ya, BPBD dan pemerintah daerah telah mensosialisasikan dan selalu menghimbau kepada masyarakat di sekitar kaki Gunung Merapi dan yang berada di sepanjang aliran sungai yang hulunya berada di Gunung Merapi ini. Ini tidak saja di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, namun juga di Kota Padang Panjang. Karena Gunung Merapi ini ada 3 kabupaten atau kota yang berada di bawah kaki gunungnya, dan semuanya sangat dekat sekali dengan Gunung Merapi. Seperti tempat saya berdiri ini, kalau kita lihat dari radius kilometernya, ini berada di titik 8 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi ini kan karena masih aktif, masih sering terjadi
erupsi baik hembusan ataupun letusan. Nah, abu vulkaniknya juga kadang-kadang sampai ke daerah ini. Namun ketika levelnya naik, titik yang tempat kita berada ini cukup aman dari jangkauan lahar ataupun abu vulkanik. Nah, sementara pemukiman masyarakat masih ada yang titik terdekatnya adalah 4,5 kilo dari puncak gunung. Nah, itu tidak saja di Kabupaten Agam, namun ada di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Mateo. Baik. Ya, dari pemetaan itu Fraser, sejauh ini apakah pihak terkait ini memberikan potensi banjir bandang kembali terjadi ini ada tidak di sana? Ya, semenjak erupsi Gunung Merapi ini terjadi pada 3 Desember dan paling parah kembali terjadi pada 9 Januari. Ini pemerintah daerah telah memetakan sejumlah aliran lahar dingin yang pernah terjadi letusan-letusan puluhan tahun yang lalu. Nah, menurut BPBD dan pakar bahwa lahar dingin yang akan selalu digunakan oleh Gunung Merapi itu selalu menggunakan aliran-aliran yang lama. Nah, oleh sebab itu pemerintah daerah selalu meningkatkan kewaspadaannya, menghimbau warga agar selalu meningkatkan kewaspadaan ketika hujan turun menjauhlah dari aliran sungai atau rumah yang berada di pelataran sungai, terutama sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Baik, terima kasih atas informasi Anda, kontributor Metro TV, Fraser dari posko pengungsian di Kabupaten Agam. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.